Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen risiko perusahaan atau organisasi, atau biasa disebut juga Enterprise Risk Management atau biasa disingkat dengan ERM. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai bagaimana suatu organisasi mengelola suatu risiko. Hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mengelola risiko? Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Enterprise Risk Management, ada baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan resiko itu sendiri. Nah, pengertian dari resiko yaitu resiko ada di mana-mana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita menjumpai resiko, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak. Setiap keputusan, tindakan yang kita ambil pasti punya resiko. Banyak yang menyebut resiko bagaikan energi. Resiko tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Resiko hanya bisa ditransfer atau dipindahkan dari satu pihak ke pihak lainnya. Menurut KBBI, resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, makhluk hidup secara natural akan mengantisipasi dan mengelola resiko. Sebagai contoh nih, kita keluar mengendarai mobil, maka kita akan waspada dengan kondisi sekitar kita. Jika dari arah yang berlawanan ada mobil yang agak ke tengah jalannya, kita pasti akan menghindari mobil tersebut dengan jalan mengendarainya agak ke kiri, supaya tidak terjadi tabrakan. Nah, bagaimana dengan organisasi? Organisasi tidak mempunyai kemampuan mengelola resiko seperti halnya manusia atau makhluk hidup mengelola resiko. Karena organisasi bukan makhluk hidup. Tugas dari manajer suatu organisasi adalah membuat agar organisasi bisa mengantisipasi dan mengelola resiko sebagaimana halnya makhluk hidup mengelola resiko yang dihadapinya. Dengan kata lain, tugas manajer adalah membuat organisasi menjadi sadar resiko, sehingga resiko bisa diantisipasi dan dikelola dengan baik. Nah, di sini ada beberapa contoh konsekuensi kegagalan mengelola risiko. Nah, di sini dapat dilihat dari contoh-contohnya. Dari contoh-contohnya di sini dapat dilihat berikut beberapa contoh nyata dari perusahaan besar atau konsekuensi kegagalan dalam mengelola risiko. Dari beberapa contoh yang sudah dipaparkan, dapat dilihat konsekuensi dari kegagalan mengelola risiko mengelola risiko tadi berakibat fatal yang menyebabkan kolaps atau bangkrut, baik berupa risiko yang dapat diperkirakan ataupun tidak. Sebagai contoh kasus, untuk resiko yang tidak dapat diperkirakan ada di contoh 1, yaitu kebangkrutan Bank Baring di tahun 1997. Resiko yang mereka hadapi berupa turunnya perekonomian Jepang yang diakibatkan bencana alam gempa Kobe. Bencana alam di sini merupakan resiko yang tidak dapat diperkirakan oleh Bank Baring itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat lagi untuk contoh-contoh konsekuensi kegagalan pengelolaan resikonya. Pertanyaan yang muncul adalah, bisakah organisasi-organisasi di atas menghindari kerugian besar karena munculnya resiko-resiko tersebut? Manajemen risiko organisasi bertujuan menciptakan sistem atau mekanisme dalam organisasi sehingga risiko yang bisa merugikan organisasi bisa diantisipasi dan dikelola untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, di sini ada gambar menunjukkan pandangan lama dan pandangan baru mengenai resiko. Pandangan lama pada sebelah kiri dan baru yang di sebelah kanan. Dalam kaitannya antara resiko dengan tingkat keuntungan,
Pandangan lama menganggap ada hubungan positif antara resiko dengan tingkat keuntungan. Semakin tinggi resiko, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan. Jika suatu organisasi ingin meningkatkan tingkat keuntungan, maka organisasi tersebut harus menaikkan resikonya. Pandangan baru mengatakan bahwa hubungan antara resiko dengan tingkat keuntungan tidak bersifat linear, tetapi non-linear. Pada wilayah satu, resiko yang diambil oleh perusahaan terlalu kecil, sehingga keuntungan yang diperoleh juga kecil. Pada tahap ini, resiko masih bisa ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat keuntungan. Contoh ekstrim situasi ini adalah jika manajer hanya tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana, dia bisa menghindari banyak risiko, contohnya risiko kecelakaan dan sebagainya. Tetapi dia juga tidak mendapatkan banyak keuntungan. Di tahap ini, pengelolaan risiko belum optimal. Pada tahap berikutnya, zona 2, penambahan resiko tidak banyak meningkatkan tingkat keuntungan. Tahap ini merupakan tahap optimal. Tahap berikutnya yaitu zona 3. Resiko yang diambil organisasi terlalu tinggi sehingga penambahan resiko akan berakibat negatif terhadap organisasi. Sebagai contoh, bank memberi pinjaman pada sektor-sektor yang risikonya terlalu tinggi, misal usaha burung walet. Nah, usaha perjudian, risiko yang terlalu tinggi menjadi sulit untuk dikendalikan sehingga bisa berakibat membahayakan dan merugikan perusahaan. Berdasarkan kerangka tersebut, pengelolaan risiko organisasi seharusnya berada pada wilayah tengah atau zona 2 yang merupakan zona optimal. Nah, di sini dapat dibaca pengelolaan risiko bisa diilustrasikan melalui perjalanan dengan menggunakan kendaraan atau mobil. Mobil yang berjalan terlalu lambat akan merugikan karena misal terlalu lama bahkan bisa membahayakan kendaraan lainnya. Jika mobil berjalan terlalu cepat atau ngebut, maka risiko bertabrakan atau kehilangan kendali menjadi semakin besar. Tentu saja hal ini tidak menguntungkan. Yang paling optimal adalah mobil berjalan dengan kecepatan optimal, yaitu cukup cepat tapi bisa dikendalikan. Pengelolaan risiko bisa diilustrasikan sebagai kombinasi penekanan gas atau mempercepat kendaraan dan penekanan rem atau memperlambat kendaraan. Kombinasi yang ideal bisa membuat mobil berjalan kencang tetapi tetap terkendali. Nah, definisi dan pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Dan masih ada banyak lagi pengertian dan definisi lainnya. Nah, di sini ada beberapa istilah mengenai manajemen risiko organisasi. Nah, perhatikan bahwa definisi-definisi tersebut menggunakan istilah yang beragam untuk menjelaskan manajemen risiko organisasi. Seperti terlihat pada bagan berikut ini, yaitu Enterprise Risk Management atau ERM, Organization Risk Management atau ORM, Integrated Risk Management, Total Risk Management. Nah, kemudian ciri lain dari definisi tersebut adalah pengelolaan risiko yang komprehensif dan bertujuan mencapai tujuan organisasi. Dengan menggabungkan beberapa karakteristik tersebut, bagian tersebut ini menyajikan pengertian manajemen risiko suatu organisasi menjadi acuan dari pemaparan ini. Nah, di sini ada bagan kerangka manajemen risiko organisasi. Dapat dilihat di gambar
gambar tersebut menunjukkan manajemen risiko organisasi atau enterprise risk management terdiri dari dua elemen besar, yaitu infrastruktur atau prasarana yang terdiri dari prasarana lunak dan prasarana keras. Dan yang kedua yaitu proses manajemen risiko. Kemudian manajemen risiko organisasi bertujuan membantu pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini dirumuskan secara eksplisit menjadi memaksimumkan nilai perusahaan. Di sini ada kerangka manajemen risiko organisasi, yaitu yang pertama prasarana, itu ada prasarana lunak. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan penyiapan prasarana lunak untuk manajemen risiko, yaitu yang pertama mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota organisasi, yang kedua yaitu dukungan manajemen. Lalu proses manajemen risiko tujuan memaksimumkan nilai perusahaan atau organisasi. Untuk prasarana lunak mengembangkan budaya risiko agar anggota organisasi sadar akan risiko, dan dengan demikian organisasi menjadi semakin sadar akan risiko, menciptakan sistem kompensasi yang mendukung budaya risiko, dukungan dari manajemen puncak, dan yang lainnya. Untuk prasarana keras itu seperti komputer, ruang perkantoran, analisis komputer, simulasi, dan lain-lainnya. Nah, di sini dapat dilihat gambar dari aspek risiko yang dimunculkan secara eksplisit. Nah, misalkan seorang manajer akan meluncurkan produk baru nih. Dia harus memikirkan 3 aspek yang disebut di gambar ini dengan pertanyaan seperti berikut ini. Nah, yang pertama yaitu aspek strategis. Nah, apakah produk ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen? Apakah produk ini bisa membantu pencapaian tujuan perusahaan atau mencapai target keuntungan tertentu? Yang kedua yaitu aspek operasi atau operation management. Bagaimana memproduksi produk ini? Apakah perusahaan mempunyai kemampuan memproduksi produk ini? Bagaimana memasarkan dan mengembangkan jaringan distribusi untuk produk ini? Dan yang ketiga yaitu risk management atau aspek risiko. Di sini dapat kita lihat risiko apa saja sih yang bisa muncul berkaitan dengan peluncuran produk ini. Terus bagaimana sih perusahaan bisa mengendalikan risiko-risiko tersebut. Lalu di sini misalkan seorang manajer akan meluncurkan produk baru, dia harus memikirkan 3 aspek yang disebut saya jelaskan tadi ya. Di sini dapat dibaca aspek strategis, aspek operasi, aspek risiko. Lalu di sini ada fungsi manajemen risiko. Terdiri jadi 3, yaitu yang pertama perencanaan program manajemen risiko, yang kedua pelaksanaan program manajemen risiko, yang ketiga yaitu pengendalian program manajemen risiko. Nah, di sini perencanaan manajemen risiko yaitu penetapan visi, misi, dan tujuan manajemen risiko, penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko, penyusunan kebijakan serta prosedur yang lebih spesifik. Pelaksanaan manajemen risiko. Proses manajemen risiko, identifikasi, evaluasi, dan pengukuran pengelolaan risiko, organisasi manajemen risiko, staffing manajemen risiko, leading staff manajemen risiko. Nah, di sini ada contoh struktur organisasi manajemen risiko. Dalam gambar
Di sini dapat dijelaskan unit manajemen resiko bertanggung jawab ke manajer resiko yang disebut sebagai Chief Risk Officer atau CRO. CRO kemudian melapor atau bertanggung jawab langsung ke direktur utama. Pemisahan unit manajemen risiko menjadi bagian sendiri diharapkan mampu menjaga independensi unit manajemen risiko. Unit manajemen risiko mempunyai kedudukan yang sejajar dengan unit lini, pemasaran, keuangan, produksi. Status sebagai unit lini memungkinkan kekuatan yang cukup dalam organisasi untuk mendorong praktek manajemen risiko yang baik dalam suatu organisasi. Unit lini berkomunikasi dengan unit manajemen risiko seperti ditunjukkan di sini panah dua arah ya. Komunikasi semacam itu penting agar unit manajemen risiko memperoleh gambaran yang lengkap mengenai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, di sini dapat dilihat struktur organisasi manajemen risiko bank. Pada struktur di sini komite manajemen risiko mengawasi manajemen risiko organisasi. Direktur risiko mengelola kegiatan operasional manajemen risiko. Unit bisnis berkomunikasi dengan unit manajemen risiko untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan risiko organisasi. Direktur risiko mempunyai garis keanggotaan kepada komite manajemen risiko. Lalu ada pengendalian manajemen risiko, yaitu yang pertama evaluasi secara periodik, yang kedua yaitu sistem pelaporan yang baik, dan yang ketiga sistem umpan balik berjalan. Di sini dapat dilihat gambar monthly risk report atau contoh laporan risiko bulanan. Pada gambar tersebut menunjukkan laporan kerugian atau keuntungan yang ada di sebelah kiri. Gambar di tengah menunjukkan laporan mengenai kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian atau hampir rugi, eksposur perusahaan terhadap kejadian tersebut, dan respon yang dilakukan oleh organisasi. Nah, sebagai contoh, perusahaan barangkali melaporkan kejadian naiknya tingkat bunga sebesar 1%. Nah, itu cukup tinggi. Kemudian perusahaan melaporkan eksposur, yaitu posisi obligasi dengan nilai sekitar 10 juta dolar Amerika Serikat. Jika tingkat bunga naik, maka nilai obligasi akan turun, yang berarti perusahaan mengalami kerugian. Nah, kolom berikutnya yaitu menyajikan respon yang dilakukan perusahaan dalam situasi tersebut, misal melakukan hedging. Nah, bagian paling kanan menunjukkan evaluasi dan diskusi oleh manajemen terhadap resiko-resiko utama yang dihadapi oleh perusahaan. Unit manajemen risiko bisa menampilkan laporan seperti berikut ini. Nah, di sini ada contoh laporan risiko untuk VAR analisis dan trading error. Pada kedua gambar tersebut menunjukkan perkembangan VAR atau value at risk yang merupakan indikator risiko pasar dan kesalahan perdagangan dari waktu ke waktu. Perusahaan juga menampilkan batas untuk masing-masing variabel risiko tersebut. Jika variabel risiko tersebut masih berada di bawah batas toleransi, maka risiko tersebut belum menunjukkan tingkat keseriusan yang tinggi. Tetapi jika variabel yang diamati tersebut bergerak melewati batas toleransi perusahaan, maka perusahaan harus lebih aktif untuk mengelola risiko tersebut. Nah, manajer resiko bisa juga menampilkan profil resiko untuk kegiatan tertentu. Sebagai contoh, tabel berikut
menunjukkan profil resiko untuk dua proyek A dan B. Risiko dilihat berdasarkan dimensi keuangan, sosial, dan politik. Nah, di sini ya untuk tabelnya. Di sini ada profil risiko usulan investasi keuangan, yaitu yang pertama resiko kesulitan akses dana, yang kedua resiko perusahaan kurs, yang dari sosialnya penerima masyarakat sekitar, keempat dukungan pemerintah lokal, politiknya stabilitas politik, perubahan peraturan. Nah, pada tabel di sini dapat dilihat tabel tersebut menunjukkan beberapa item resiko untuk keuangan sosial dan politik yang dievaluasi. Sebagai contoh nih, untuk keuangan ada 2 item yang dievaluasi, yaitu resiko kesulitan akses dana dan resiko perubahan kurs. Proyek A tidak mempunyai resiko perubahan kurs karena lebih banyak beroperasi di pasar domestik. Dari tabel tersebut terlihat bahwa proyek A nampaknya mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan proyek B. Semua item risiko untuk proyek A mempunyai penilaian risiko yang tinggi, sedangkan untuk proyek B sendiri kebanyakan item risiko dinilai medium atau rendah. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa proyek A mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan proyek B. Jika pelaporan tersebut belum memuaskan atau misalnya nih belum cukup informatif, maka format pelaporan bisa dirubah-rubah lagi. Proses umpan balik atau feedback harus dijamin bisa berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu, hasil evaluasi dari manajemen risiko harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan relevan. Komunikasi yang baik menjamin disclosure dan transparansi yang baik, yang merupakan elemen manajemen risiko yang baik. Baik, terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi mengenai Enterprise Risk Management pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.